Gens, gawat, pemilu mau diubah. Eits, tapi ini bukan tentang penundaan pemilu. Dari isu yang beredar sih, sistem pemilu itu katanya bakal diubah dari sistem proporsional terbuka jadi tertutup. Dan belum lama ini, gue dapat berita kalau undang-undang pemilu itu emang lagi diproses di dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Dari argumen pihak penggugat yang gue denger sih, katanya karena sistem pemilu terbuka ini kayak sekarang bikin kita terpecah belah dan nyiapin praktik money politik. Tapi masa sih? Apa bener kayak gitu? Yuk kita bahas. Buat lo yang udah pernah nyoblos, udah tahu kan gimana jalannya sistem pemilu? Yeps, lo datang ke TPS, lo tinggal coblos siapa caleg dan parpol pilihan yang menurut lo mampu mewakili aspirasi lo. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya wakil legislatif terpilih itu ternyata nggak lo kenalin? Lo nggak tahu visi misinya apa, programnya apa, dan bahkan lo nggak tahu dia itu siapa. Siapa kamu, namanya siapa? Dan tiba-tiba orang yang nggak lo kenal itu udah jadi anggota legislatif aja. Yang lo tahu lo cuma nyoblos partai, tiba-tiba that's it, selesai. Dan yes, skenario itu benar-benar bisa kejadian kalau sistem pemilu kita itu diganti. Bukan lagi dari sistem proporsional terbuka, tapi menjadi sistem proporsional tertutup. Kira-kira bakal gimana ya? Gue nggak kebayang sih. Soalnya nih ya, dengan sistem tertutup, kita itu cuma bisa memilih partai politik aja. Dan nantinya, soal siapa caleg yang terpilih, ya itu tergantung nomor urut yang ditentukan sama partai politik. Let's say gini, gue contohin. Ada parpol A yang ngajuin 5 kandidat calon anggota DPR RI. Dan dari hasil perhitungan suara, parpol A ini berhak ngajuin 2 calon aja. Nah, karena itu, yang berhak terpilih cuma kandidat 2 nomor urut teratas aja. Sederhananya sih begitu. Dan kalau misalnya sistem tertutup ini beneran diterapin, itu berarti kita sama aja balik lagi ke tahun 1955. Even gue pun belum lahir. Pemilu Indonesia pertama tahun 1955 itu pakai sistem tertutup. Dan itu terus berlanjut sampai pada akhirnya zaman Orde Baru. Nah, kenapa itu diganti ke proporsional terbuka? Karena itu udah nggak sesuai sama semangat demokrasi. Dan akhirnya, sistem pemilu tertutup kayak gitu udah nggak dilanjutin lagi. Nah, kalau kayak gini kan artinya kita sama aja nggak sih? Balik ke zaman bahla, negara lain udah jauh di depan, kitanya malah mundur ke belakang. Ya, oke lah. Mungkin dengan sistem tertutup kayak gini, polarisasi bisa berkurang. Tapi untuk nyelesain masalah politik uang, well, I'm not that sure sih. Gue nggak yakin. Emang sih, dengan sistem terbuka kayak gini, biaya kampanye itu jadi lebih mahal. Nah, gara-gara biaya kampanye yang mahal banget, potensi praktik politik uang jadi semakin besar. Ibaratnya nih ya, politik uang itu sebenarnya di pemilu udah kayak duri dalam daging. Waktu momentum pemilu 2019 aja, survei Carta Politika itu nemuin kalau 45,6% masyarakatnya cenderung memaklumi praktik politik uang. Loh, kok dimaklumin? Ya, jadi saking maraknya politik uang ini, akhirnya lambat laun dianggap sesuatu yang wajar gitu aja. Ironis banget kan? Nah, makanya banyak pihak akhirnya ngelihat sistem pemilu tertutup ini jadi alternatif bagus buat nyelesain yang namanya money politics. Padahal sih, ini menurut gue ya, gue nggak tahu tanggapan kalian kayak gimana. Proporsional tertutup ataupun terbuka, money politics itu tetap bakalan ada. Bedanya, kalau misalnya terbuka, kita itu money politics ngasihnya ke calon konstituen. Tapi kalau tertutup, kita ngasihnya ke elit partai. Kalau gitu sih ya kan sama aja. Ibarat gali lobang, tutup lobang. Ngubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup ternyata nggak bakal ngeberesin masalah money politics. Yang ada cuma ngubah bentuk masalahnya aja. Terus, apa gunanya sistem pemilu diubah? Gens pasti tahu kok. Dan honestly, gue sih prefer proporsional terbuka ya. Gimana pun gue harus tahu siapa calegnya, dan calegnya juga harus tahu siapa masyarakatnya. Emang Gens mau ada wajah-wajah yang mewakili di kursi parlemen, tapi kita sendiri ngerasa nggak pernah kenal sama mereka. Kita nggak pernah tahu visi misinya apa, program unggulannya kayak gimana, tapi tahu-tahu dia udah duduk di kursi parlemen aja. Gue sih agak nggak yakin ya. Kalau menurut Gens gimana? Tulis di kolom komentar ya.